kami harus turun semua dikarenakan jeram ini sangat membahayakan. Senjata tradisional yang masih digunakan sama masyarakat kampung Dayak yang ada di Sungai Kelai, yaitu di kampung Suluwi. Apabila kita terkena sama racun ini, bisa-bisa tidak ada penawarnya atau obatnya. Oke, sahabat petualang, hari ini kita akan mulai petualangan kita lagi untuk mencari kayu garu, dan tujuan kita kali ini akan menuju ke salah satu sungai yang ada di Sungai Kelai, yaitu Sungai Talkin. Seperti biasa, sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pencarian kayu garu, kami akan melapor atau mendatangi aparat kampung yang akan kami lewati, yaitu Kampung Long Lam Chim. Kampung Long Lam Chim adalah salah satu kampung suku Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Setelah kami minta izin untuk melintas, selanjutnya kami siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju kampung yang paling hulu, yaitu Kampung Long Suluwi, dengan menggunakan perahu ketinting. Perjalanan yang akan ditempuh kurang lebih 3 jam dengan tarif 1 juta untuk satu orang. Satu persatu perahunya sudah mulai berangkat meninggalkan Kampung Long Lam Chim. Untuk sampai di Kampung Long Suluwi, akses jalan satu-satunya yaitu jalur sungai. Ini adalah salah satu sungai terpanjang kedua di Kalimantan Timur setelah Sungai Mahakam. Tentu saja, resiko-resiko yang harus kita hadapi jika melewati sungai ini antara lain perahu terbalik karena arus yang deras. Belum lagi monster-monster predator air seperti buaya dan anaconda. Tapi itu semua tidak ada kata-kata mundur untuk masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Hal seperti ini sudah dianggap biasa-biasa saja karena mereka sudah terbiasa di medan-medan seperti ini. Karena mereka juga sudah menyatu dengan alam semesta. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Itulah kata-kata yang sering diungkapkan kepada kami oleh suku Dayak di Kalimantan. Setelah beberapa jam perjalanan dari Kampung Long Lam Chim, kami harus melewati satu jeram di Sungai Kelai ini. Dan di jeram ini kami para penumpang harus turun dan berjalan sambil membawa barang-barang sebagian untuk mengurangi resiko perahu terbalik karena arus jeramnya yang terlalu deras. Oke, sahabat petualang, ini merupakan salah satu jeram yang pertama kita lewati di Sungai Kelai. Dan kami harus turun semua dikarenakan jeram ini sangat membahayakan. Jadi untuk menjaga keselamatan kita, jadi kita harus turun dan membawa barang sebagian untuk melewati jeram ini. Karena jeram ini sering terjadi kecelakaan, yaitu di mana perahu bisa terbalik karena arusnya yang begitu deras di sini. Dan sekarang kita akan jalan kurang lebih sekitar 100 meter ke atas sana untuk menghindari jeram ini. Oke, semangat. Untuk melewati jeram ini, skill dalam mengemudi mesin perahu harus lihai dan penuh perhitungan, dan selalu berhati-hati karena medan yang sangat sempit beserta arus sungai yang deras membuat tidak sedikit perahu yang terbalik dan tenggelam di jeram ini. Oke, sahabat petualang, kita sudah melewati satu jeram. Ini nama jeramnya apa, Bang? Taluang. Taluang. Ya, Taluang.
Talawang. Ini salah satu giram Talawang yang ada di Sungai Kelai. Jadi di depan lagi masih ada, cuman tidak begitu berbahaya, jadi bisa aja dilewati. Oke. Setelah berhasil melewati giram Talawang yang ada di Sungai Kelai ini, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju Kampung Long Sului. Dari sini masih cukup lumayan jauh untuk sampai di tujuan kami. Semakin ke hulu sungai, semakin deras arus sungai yang kami lewati. Akan tetapi, rasa takut dan was-was sudah hilang dikarenakan sepanjang perjalanan kami disuguhkan oleh indahnya hamparan hutan dan pegunungan yang masih terjaga lestari di sepanjang Sungai Kelai ini. Airnya yang jernih sehingga ikan-ikan yang di dalam air masih terlihat jelas berhamburan ketika perahu kami lewat. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Semoga hutan Kalimantan, terutama di hulu Sungai Kelai ini, akan tetap terjaga kelestariannya sampai anak cucu kita. Ini adalah Kampung Long Kian. Kampung ini juga ditempati oleh suku Dayak Punan, sama seperti Kampung Long Lamcin dan Kampung Long Sului. Kurang lebih 1 jam perjalanan meninggalkan Kampung Long Kian, akhirnya kami sampai di Kampung Long Sului. Oke, sahabat petualang, kita sudah sampai di salah satu kampung paling hulu di Sungai Kelai, yaitu Kampung Long Sului. Nah, dari sini nanti kita akan lapor kepala kampung atau kepala suku di sini untuk kita minta izin untuk memasuki kawasan hutan yang ada di sini untuk mencari kayu garu. Cukup lumayan perjalanan dari Long Lamcin, sekitar 3 jam kurang lebih dari sana ke sini menggunakan perahu, yaitu perahu tinting, dan biaya untuk sampai di Kampung Long Sului ini dengan tarif 1 juta satu orang. Setelah tiba di Kampung Long Sului, kami akan turunkan barang-barang semua. Karena sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi mencari kayu garu, kami harus membuat laporan dan minta izin kepada kepala kampung atau kepala suku setempat. Dan nanti kita akan masuk ke sini untuk melapor atau minta izin sama kepala suku atau kepala kampung untuk memasuki kawasan hutan Long Sului mencari kayu garu. Seperti inilah kondisi Kampung Long Sului. Situasi terlihat sepi karena sebagian masyarakat pergi ke kebun dan sebagian pergi berburu dan mencari ikan di sungai. Walaupun kampung ini tidak bisa diakses melewati jalur darat, akan tetapi kampung ini terlihat bersih dan tertata rapi. Di sini saya bertemu dengan salah satu pengurus kampung, yaitu Bapak Limbun. Kebetulan beliau sedang ada di rumah. Tidak panjang lebar kami bercerita. Akhirnya kami diizinkan untuk memasuki hutan Long Sului untuk mencari kayu garu. Dengan syarat kami harus patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kampung setempat. Oke, sahabat petualang, saya berada di salah satu kampung hulu Sungai Kelai, yaitu Kampung Long Sului. Nah, sekarang saya minta izin masuk ke hutan kawasan Long Sului ini supaya perjalanan kami untuk mencari kayu garu aman di dalam, dan masyarakat kampung di sini tahu bahwa kita masuk di hutan sekitaran sini, kita sudah melewati kampung dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sama kampung. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya perjalanan kami mencari kayu garu itu ilegal atau tidak ada izin, itu teman-teman itu salah. Jadi kami mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh kampung. Dimanapun kami masuk ke mencari kayu garu, kami harus melalui kampung yang akan kita masuki hutannya. Pak Libut ya. Ini beliau Pak Libut, salah satu pengurus kampung Long Sului di sini. Jadi kita sudah diizinkan bersama teman-teman untuk mencari kayu garu di sekitaran sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti petualangan saya. Ikuti terus petualangan selanjutnya. Kami akan lanjut menuju ke hutan Sungai Talkin. Oke. Setelah kami dapat izin dari pengurus kampung Long Sului untuk memasuki hutan, kami akan siap-siap lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Sungai Talkin dan diantar menggunakan perahu, dan perjalanan akan ditempuh kurang lebih 30 menit dari kampung dengan biaya 200.000 per orang.
Dan akhirnya kami sampai di muara Sungai Talkin, yaitu cabang kiri dari Sungai Kelai, kurang lebih jam 5 sore. Rencananya kami akan bermalam di sini, mempersiapkan tenaga untuk besok. Karena besok adalah awal pendakian kami untuk jalan kaki menuju lokasi pencarian kayu garu. Oke, sahabat petualang, kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju, yaitu muara Sungai Talkin. Ini tuh muaranya di sebelah sana, dan nanti kita akan mulai jalan dari sini ke hulu sungai cabang kiri Sungai Kelai ini. Kita ikuti ke hulu, dan nanti kita akan cari tempat pembuatan camp di sana sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk mencari kayu garu. Nah, ini beliau, kita diantar sama beliau tadi menuju ke sini. Kebetulan lokasi ini itu ada sarang waletnya, beliau sendiri yang punya. Oke, sahabat petualang, hari ini merupakan hari pertama kami melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pencarian kayu garu. Kami mulai jalan mengikuti sungai cabang kiri dari Sungai Kelai, yaitu Sungai Talkin. Ini kami akan ikuti sungai ini sampai ke hulu untuk membuat camp di atas sana, dan kami akan mulai mencari kayu garu di sana.